Kalau kita bicara soal ancaman terbesar buat gereja, mungkin yang langsung kepikiran itu bidat-bidat kuno yang namanya udah sering kita dengar kan? Tapi, gimana kalau sumber yang kita bahas hari ini benar? Gimana kalau ternyata ancaman yang paling mematikan itu justru sesuatu yang seringkali kita sambut dengan tangan terbuka? Oke, kita mulai penelusuran kita dengan coba mengidentifikasi sebuah ancaman yang, kata sumber kami, sering banget nggak terdeteksi. Padahal dampaknya itu bisa meruntuhkan gereja dari dalam. Coba deh bayangin, di satu sisi kita punya bidat-bidat yang udah kita kenal. Masing-masing itu kayak palu yang spesifik nargetin satu pilar doktrin. Tapi di sisi lain, ada ancaman yang beda banget. Bukan palu, tapi lebih mirip gempa bumi yang ngeguncang seluruh fondasi sekaligus. Nah, justru ini yang bikin dia jauh lebih bahaya. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan kunci. Gimana kalau kita selama ini salah fokus? Kita terlalu sibuk bangun benteng buat nahan serangan dari luar, padahal bahaya yang sesungguhnya itu lagi tumbuh subur di dalam rumah kita sendiri. Ancaman yang tumbuh dari dalam, yang menyerang seluruh fondasi, dan seringnya nggak kita sadari. Nah, materi sumber yang kita bedah hari ini ngasih satu nama untuk itu, teologi liberal. Dan inilah yang akan jadi fokus utama kita. Dan menurut sumber ini, buktinya tuh ada di sekitar kita loh. Pemandangan gereja-gereja yang kosong di barat, beberapa bahkan sampai jadi klub malam, itu dianggap bukan cuma tren sosial biasa. Itu adalah gejala langsung dari sebuah teologi yang udah kehilangan kekuatannya. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya teologi liberal ini? Apa ini semacam aliran sesat baru? Atau sesuatu yang lebih halus dan susah dikenali? Yuk kita lihat gimana sumber kita mendefinisikannya. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini bukan satu ajaran spesifik, tapi sebuah spektrum. Kuncinya ada di pergeseran otoritas. Dari yang tadinya Alkitab sebagai standar utama, sekarang jadi akal budi dan pengalaman manusia sebagai kacamata untuk menafsirkan ulang Alkitab. Ini titik awalnya. Dan kalau teologi liberal itu akarnya, nah inilah buah-buah yang dihasilkannya. Gerakan kayak teologi feminis atau Kristen progresif, menurut sumber ini semuanya itu tumbuh dari akar yang sama. Keinginan untuk menafsirkan ulang kekristenan lewat kacamata pengalaman modern, bukan lewat otoritas teks kuno. Sekarang, kita masuk ke jantung argumen sumber ini. Kenapa sih teologi liberal dianggap begitu berbahaya? Jawabannya bukan pada apa yang diserangnya secara spesifik, tapi pada fakta bahwa ia menyerang, ya, segalanya. Sumber ini ngegambarin sebuah efek domino yang ngeri banget. Semuanya itu dimulai dari satu keraguan kecil. Emangnya Alkitab beneran 100% tanpa salah? Begitu pintu itu kebuka, langkah selanjutnya jadi terasa logis. Ya udah, kita tafsirkan ulang aja, biar relevan sama zaman kita. Dan dari situ tinggal selangkah lagi menuju penolakan doktrin-doktrin inti yang dianggap ketinggalan zaman. Jadi disinilah poin krusialnya. Kalau bidat lain itu ibarat palu yang menghantam satu pilar, teologi liberal ini lebih mirip asam yang menggerogoti seluruh fondasi. Mulai dari otoritas Alkitab sampai natur Kristus, nggak ada satu pilar pun yang aman. Bagian selanjutnya ngejelasin gimana teologi ini bisa menyebar. Dan ini bukan invasi dari luar loh, tapi justru sesuatu yang tumbuh subur dari dalam kepemimpinan gereja itu sendiri. Nah, ini klaim yang cukup provokatif dari sumber kita. Virus teologi liberal ini katanya nggak menyebar dari jemaat ke atas. Justru sebaliknya, para pemimpin rohani, pendeta, dan teolog yang kita percaya buat menjaga doktrin justru jadi pasien nol dan penyebar utamanya. Dan begini nih rantai penularannya, dari atas ke bawah. Ide-ide ini lahirnya di seminari dan di kalangan akademisi teologi, terus diajarin ke calon-calon pendeta yang kemudian membawanya ke dalam struktur kepemimpinan gereja, sampai akhirnya ide-ide itu dikotbahkan dari mimbar langsung ke jemaat yang mungkin nggak menaruh curiga sama sekali. Oke, kita udah tahu apa itu teologi liberal dan gimana cara nyebarnya. Terus, gimana cara kita ngenalin gejalanya? Nah, sumber ini ngasih beberapa tanda praktis yang bisa kita amati. Salah satu indikator utamanya adalah pergeseran fokus ini dari yang tadinya vertikal jadi horizontal. Pelayanan yang tadinya berpusat pada pertanyaan kekal, siapa Tuhan, bagaimana kita diselamatkan, itu bergeser ke pertanyaan duniawi. Gimana cara hidup yang baik, gimana cara memperjuangkan isu sosial. Fokusnya bergeser dari Tuhan ke manusia. Kutipan dari sumber ini benar-benar merangkum dilemanya dengan tajam. Masalahnya bukan karena gerakan kemanusiaan itu jelek, tentu saja itu baik. Tapi menurut argumen ini, ketika hal yang baik itu menggantikan hal yang utama, yaitu pemberitaan Injil, maka gereja udah kehilangan misi intinya. Selain itu coba deh perhatikan tanda-tanda lain ini. Khotbah yang lebih mirip seminar motivasi dengan beberapa ayat Alkitab yang ditempel seadanya.
Para pelayan yang semangat banget tapi pemahaman teologi dasarnya minim. Sampai aktivitas gereja yang jadi lebih mentingin kenyamanan dan relevansi budaya daripada kekudusan. Kita sampai di bagian akhir. Setelah semua analisis ini, sumber kita nggak berhenti di penjelasan aja, tapi juga ngajak kita semua untuk melakukan refleksi pribadi. Dan pada akhirnya, sumber ini mengembalikan pertanyaannya kepada kita. Setelah melihat semua tanda-tanda ini, gimana dengan gereja Anda sendiri? Apakah Anda mengenali gejala-gejala ini di mimbar, dalam program-programnya, atau mungkin dalam obrolan para pemimpinnya? Ini bukan lagi soal analisis, tapi soal diagnosis pribadi yang harus kita lakukan sendiri.